Oke, selamat datang di podcast baru nih. Masih bawahannya dari Dasi Podcast. Namanya Dasi Meet Up. Nah, sekarang gue lagi sama salah satu anggota Dasi juga. Itu Sugil. Yo guys, Oke, what's up? Gil, bisa kasih biodata lu, Gil? Gue penikmat Jav ya. Bukan itu dulu, Cok. Oh salah. Nama gue Sugil dan gue penikmat Jav. Belum ya? Belum. Nama ini dong. Nama IG-nya ada tertera di IG gue ya. Jadi nggak usah dikasih tahu lagi. Ya itu aja lah. Gil. Nggak anjing, nggak usah. Najis gue nyebutnya juga. Mau gue ganti udah banyak yang tahu. Mesti kalah pamor gue anjing sama KBW. Nah, berhubung KBW, Sugil juga punya guys. Namanya Jibols. Follow jibols.id. Emang karena bangsatnya jualannya juga mirip. Goblok anjing. Tidak ada namanya cumi, sapi anjing. Oke, lu kecil gimana, Bet? Pas lu kecil. Masa kecil-kecil aja. Enggak, masa kecil. Oh. Masa kecil Bukan titit lu itu, udah kecil. Enggak kecil. Nunggu dikit. Kepanasan kemarin. Oh. Ya lu lahir di kayak gimana gitu. Gue lahir di kandang macan ya, kawan-kawan. Serius, Cuk? Oh. Ya gue lahir lah bangsat, gue harus ngapain lagi anjing. Ya, Gue lahir mungkin kayak lu- bayi anjing. Lu masih inget di mana gitu lu. Ya mana gue tahu anjing, gue lahir di rumah sakit goblok. Kayak bayi aja gimana? Enggak ada namanya bayi. Diceritain enggak sama mama? Ya diceritain, cuman maksud gue kan gue bukan bayi yang baru lahir langsung jadi AdSense goblok. Kalau kayak gua kan dulu pernah kata mama gua lahir pas lagi hujan gede, makanya kan Goblok Rada-rada. sama Zeus ngentot. kayak gue sebutnya ada son of Deus. Nah, kalau Gilbert gimana dulu diceritain kayak gimana, Bet? Gue lahir ya jadi anak-anak biasa lah, maksudnya nggak ada kejadian apa, maksudnya kalau ibu-ibu udah mau sekarat ngelahirin ya sama aja lah ini. Untungnya mati ya pas lahirin dulu. Goblok anjing. Inget ke di mana rumah sakit apa gitu? Udah nggak ada ini rumah sakit. Oh, atau bidan? Gue di bidan dulu. Gue rumah sakit, cuman rumah sakit apa Teja ya dulu. Ada di ini di dekat Halmahera. Dekat ini anjing Rio Junction lurus lagi goblok. Oh, sekarang jadi Pavilion Sunda ya? Hmm. Oh iya tahu. Gue lahir di situ. Adek gue juga sama di situ. Mana adek gue mah rada kebetok aja kepalanya. Kalau gue kan badannya kebetrok kan. Jadi gue kepalanya. Oh gitu. Ya, lu lahir kepala duluan kan? Pantat duluan. Soalnya kelakuan lu kayak tai nih. Gue tangan duluan kayaknya udah mau kabur. Niko ini hebat sih. Iya kan, lu lahir langsung main kripto kan ya waktu itu ya? Oh enggak. Main Dogecoin. Gue udah pegang HP. Gue lahir keluar udah pakai masker. Gue lahir Visioner gue. Gue lahir nih buka bursa saham gue langsung. TK di mana TK? Atau playgroup dulu nggak? Lu zaman ngalamin nggak playgroup? Ngalamin gua playgroup Di mana? di Kalam Kudus di sini. Berarti lu dari playgroup sampai Playgroup TK gue beres. di Kalkut. Di Kalkut. SD sampai SMA. Kalau Kopo, Enggak, gue terlantar kemarin. kayak ngomong serius sih. Iyalah, gue di Binbak, di Bina Bakti gue. Cina Kalkut sekarang Binbak. Iya SD-nya nih, TK playgroup Di Kalkut. TK di Kalkut, Oh. ya kan? Karena nggak ada namanya, pindah Binbak gue. Oh. Sama nggak ada namanya sekarang kan? Dulu TK playgroup gimana, masih inget gak? Ya biasa lah, ini ngerokok di parkiran. Anjing. Serius ya, serius. Sorry. Ya gitulah anjing. Ya layaknya anak-anak PG gimana goblok? Pernah masalah nggak? Masalah pernah. Masalah apa yang ngentot ya? Ini hidup gua gak ada masalah anjing semenjak dari TK sampai SMP mah. Pertama kali ya kan lu pernah cerita kan pernah dibully. Kapan itu? Sejak kapan?
Dibully gue kapan? SMP sih. SMP doang. SMP Jadi kelas 7 dari sampai TK sampai dari playgroup sampai SD nggak ada masalah gitu ya. SD gue sebenarnya masalah, cuman gue udah lupa lah, maksudnya udah Nggak inget. nggak gue inget lah. Hmm. SMP sih yang paling kejam kan, maksudnya bulinya dari fisik, kata-kata, maksudnya itu udah paling parah lah maksudnya gitu. Sampai namanya bully kan ngerubah psikis lah anjing, pasti ada berubah dikit-dikit anjing. Entah orangnya jadi Sampai fisik juga. Fisik lah bang. Kayak gimana? Dipukulin sama 10 orang dari kelas 7 sampai kelas 9, berarti 3 tahun lah gue dipukulin. Dipukulin juga kan pakai koran yang dilapis 3 anjing, terus galon, kadang kayu yang masih ada paku-pakunya yang buat ngayam kalau kalian tahu. Kayak Itu teh karena apa? nggak tahu gue juga, karena mungkin Ujuk-ujuk gue aja, cuek ya. gue Jadi tak gitu. enggak, jadi gimana ya, gue tuh orang kan cuek ya, terus udah gitu gue apa-apa tuh kalau jalan masukin tangan ke kantong, jadi kelihatan kayak orang sok. Padahal gue emang mencari pundi-pundi rupiah aja di kantong teh, siapa tahu ada keajaiban goceng kan, bisa buat jajan pola. Oh, dikira orang malu songong gitu. Iya, nah orang-orang yang kating-kating kan dulu masih zaman geng-gengan tuh, otomatis ya pada nggak suka aja gitu lihat gua kayak gitu. Padahal ya gua biasa aja sebenarnya, gua nggak sombong. Apa yang mau gua sombongin anjing? Sampai sekarang aja gua bingung apa yang mau gua sombongin. Wih, sungguh rendah hati sekali. Kalau gua udah nemu gua sombongin. Gue lebih better sekarang. Terus gimana? Naik SMA gua masih ke bawah sama yang SMP sih. Nggak, dari TK sampai SMP dulu prestasi pernah nggak? Lu terbilang pinter nggak sih? Anjing gua kayak orang goblok su SMP. Bodoh. SD. Bodoh. Nilainya jelek gitu, jelek. SD gua masih bagus anjing. Cuman namanya SD kan masih banyak yang dulu beda bakti itu kan SD-nya tergolong pinter semua ya. Jadi kalau misal dikelompokin, misal 2A nih, 2A tuh pinter-pinter semua. B itu yang mid range, C itu yang paling goblok misalnya. Nah, itu di A terus anjing. Jadi kan mau ranking itu hardcore pisan anjing. Oh. Effortnya lebih lah. Dibanding kan anak-anak kan boleh keluar. Kalau gua kan SD kan di rumah. Dalam artian kayak sampai les pun ya gua dilesin sama bapak gua sendiri gitu. Bapak gua kan dulu guru les gitu kan. Jadi kayak dilesin sama bapak gua. Jarang keluar lah gua SD mah anjing. Gua yang lain ke warnet aja gua nonton Tsubasa bangsat. Anak rumahan lah ya. Gua anak rumahan tuh sampai SMA anjing. Tapi lu ada punya temen, Bren? Nggak ada, gua nggak ada teman. Bener-bener sendiri? Iya. Sumpah gua. Satu-satunya teman gua tuh dulu SMP. Berarti lu ada dong. Cewek yang gua suka. Cuman cewek yang gua suka pun kan dia karena ngejar cowok yang dia suka, jadi lewat ke gua anjing. Perantara lah ya. Perantara, karena yang itu gua yang cowok yang dia suka tuh ya sahabat gua. Sempat putus jadi minta balikan gitu. Sampai akhirnya SMA gua jadian sama tuh cewek, baru berubah. Cuma kalau SMP kayak temen deket di kelas nggak ada gua. Cuman beberapa lah, itu juga pun munafik, maksudnya dalam artian kayak kalau gua salah dikit ya mereka ngundang geng itu buat mukulin gua anjing. Mainnya rempukan ya. Iya, jadi dia nggak suka sama gua nih hari itu. Ya pukulannya tuh dikali 2 gitu lah ibaratnya. Nah, sekarang lu masuk ke SMA gimana? SMA gua kena psikis gua. Jadi kalau misal ada orang mau Noel gua nih, gua langsung pasang kuda-kuda. Sampai segitunya karena sampai kan parno gitu. iya. Kayak lu pernah ngalamin gak sih? Gua di gereja sempet kayak misal lu mau Noel gua gitu. Gua kayak langsung Iya. gitu. Itu gua masih parno. Gua beres masalah psikis kapan ya bangsat ya? SMA kelas 2, kelas 3 gitu anjing. Tapi lebih better di SMP kalau prestasi gitu. Gua nggak ada prestasi cu, dari Tetap gak punya temen juga di SMA. Nggak ada. Temen gue cuma saudara gue si Fani doang. Terus Ada sih ada, cuman lebih ke karena dulu gua bagus di kayak analisa segala macam. Jadi buat ngerjain sosiologi, geografi, ekonomi gitu pada ke gua. Jadi buat ngerjain akademik yang selain matematika tuh pada milih gua. Karena emang gua bagus. Sisanya mah nggak ada. Turning point-nya kapan? Hah? Itu baliknya gitu. Titik balik. Titik balik lu. Titik balik tuh
pokoknya intinya ya kalau misalnya lu rangkum dari semua gitu ya, gue tuh sampai di maki saudara sendiri pernah. Jadi anggapnya gue nggak bisa apa-apa. Anak Pas yang lu SMA. SD sampai SMA lah, karena mata gue kan nggak terlalu bagus. Udah gitu kadang kerjaan gue nge-game. Dulu gue SMP main game namanya Grutopia 3 hari 3 malam biar gue kaya. Udah kaya nih, dianggap sama temen-temen gue kayak anjir gila. Oh itu keren. baru turning point lu gitu. Turning point. Dihack, miskin lagi kan? Gak dianggap anjing. Berarti ukurannya pakai duit. Ya karena kan sekolah elit gitu kan. Masuknya tipe-tipe elit lah anjing, yang kayak BPK kan 1, sekian SPP. Nah Bina Bakti tuh ngikut-ngikut lah anjing 800, 900 gitu. Jadi lo nggak punya iPhone teh kerasa bangsat. Aing sampai sekarang belum pernah anjing pegang iPhone belum. Gua punya orang. Ya maksudnya punya orang mah iya, misalnya kan kayak punya iPhone sendiri nggak pernah. Sama sih gua nggak pernah. Jadi lu sampai SMA tanpa bergaul aja? Tanpa bergaul, karena dari saudara-saudara gua kayak adik-adiknya papa gua kan sempat kayak nganggep gua nggak bisa apa-apa gitu. Nah kalau misalnya apa? Nextnya misal turning point-nya tuh pas gua masuk hotel di Karawang. Jadi geduk-geduk. Jadi geduk-geduk mejanya. Jadi gue masuk ke hotel Karawang, di situ gue jadi salah satu. Oh iya, sebelum masuk ke hotel kuliah lah disebutnya, masuk di mana? Kuliah gue perhotelan. Di nggak usah sebutin lah anjing, nggak terkenal. Oh nggak ter. Saya nggak dapet fee bangsat kalau saya sebutin anjing. Ya kalau bisa disebut ya, kalau orang muslim kaget kan ya. jangan. Masih terlalu siang. Oh ya maksudnya. Oke, lanjut, sekarang udah kuliah, terus pokoknya dapet kuliah, ke Karawang. Gue pernah nge-grab. Oh iya, gue pernah. Gue pernah nge-grab berapa bulan. Gimana tuh pengalamannya? Grab sih aman lah, maksudnya kan gue nggak bergaul sama siapa-siapa, jadi aman-aman aja lah gitu, tanpa intimidasi orang ya. Walaupun emang kayak anjir lu anak kayak misal orang-orang yang lumayan dikenal sama orang gitu, kayak anjir anaknya nge-grab bangsat, apa bisa gitu. Oh backgroundnya sebelum itu, backgroundnya keluarga lu apa? Jadi background gue kan dari adik-adiknya bapak gue kan kayak wah udah sukses, udah apa. Plastik ya? Papa gue juga punya ya yang plastik itu kan. Sebelum dibakar orang gitu. Jadi kayak anjir ini mah anak pengusaha, anak apa, jadi kayak gak mungkin lah sampai nge-grab, sampai berani panas-panasan, lebih kayak anak mama gitu. Sedangkan gue kan tipenya bukan tipe yang mau ngandelin orang tua banget. Sempet gengsi nggak sih nge-grab gitu? Atau ada yang pernah kenal gitu yang di? Enggak, gue nggak pernah gengsi bangsa. Oh nggak gengsi. Maksud gue gengsi itu ketika gue emang harus apply ke satu ini aja, kayak bukan gengsi, cuman kayak ngerasa nggak mampu gitu. Kalau gengsi sih nggak ada, gue disuruh ini itu ya susah aja gitu, asal masih dalam batas wajar. Mikir nggak sih ya, gue anak pengusaha gitu, tapi apa gue nge-grab gitu? Enggak nih. Oh enggak. Buat gue kayak gue mending, karena gini ya, orang tua gue pengusaha, tapi uang jajan gue tuh di bawah orang-orang anjing. Contoh ya, gue ngeliat teman-teman gue nih, dulu satu circle ya gue ngap gitu. Itu kan yang circle yang kita itu nih, itu di atas semua bangsat. Lu bayangin ya, orang-orang duit jajan 1,5 juta sampai 2,5 juta. Gue duit jajan masih 200.000 sebulan. Tapi kalau minta apa man masih ada berarti? Atau benar-benar pure 200.000? 200.000. Kecuali gue butuh buat kayak fotokopi apa, beli buat perlengkapan sekolah. Cuma emang kewajiban orang tua kali. Ya kalau sekolah kan emang kewajiban orang tua lah. Cuman kalau buat kayak gue main ya kadang dikasih. Cuman maksudnya kan kita lebih mikir lebih enak ketika kita punya duit sendiri yang memang berlebih. Ya lebih pertama lebih satisfy ngeluarin duitnya. Ya, terus lebih menghargai kali. Lebih menghargai. Iya benar. Terus udah gitu kan dalam artian gini loh. Lu bawa duit 50.000 nih. Sekarang lu nongkrong 50.000 ya lu gak pulang. Belum tentu bensin lu cukup. Iya. Gitu. Harus milih-milih lah di mana lu nongkrong. Jadi kan kayak apalagi dulu circle kita kan ya nih. Ya. Rada hype gitu. Jadi udah wow gitu. mengejutkan dompet. Makanya
Aing mulai mikir kan, anjir Aing harus gimana. Akhirnya Aing Grab. Dari Grab itu kan Aing diajakin main hayu. Gua diajakin main tuh hayu gitu. Oke, next. Next tuh apa? Kuliah ya. Kuliah ya gue jadi kuli guys. Tiap ada libur, misal mama gue tarikan ke pabrik mana buat ngambil plastik ya gue ikut. Nemenin supir-supirnya ya. Nggak nemenin doang anjir, kata siapa bangsat. Gue ngangkatin yang namanya kardus yang kadang udah kena air kencingnya tikus karena kan gudang. Kadang gue angkat ada siomay yang udah 10 hari yang lalu kayaknya. Kenapa bisa ada siomay? Ya itu kan gudang. Kadang Oh, si iya. orang gudangnya itu kan kalau makan asal ini, anjing dah apa peduli teh. Udah sama tempat sampah. Iya, berhubungan dengan tempat sampah aja. Cuman di situ yang belajar kayak anjir nyari duit gini banget ya, susah-susah gini. Beda sama anak flexing sekarang ya. Event gua anak owner langsung gitu, cuman tetap aja. Jadi mama gua tuh selalu mengutamakan lu anak owner juga ya lu pekerja gua. Harus tahu perit lah. Oke, pas masuk ke Karawang itu gimana ceritanya? Pas masuk Karawang, gua mulai tuh dari titik balik gua karena satu hotelnya kan hotel yang lumayan tersohor di sana. Udah gitu tipe-tipe tamunya bukan tipe-tipe Indonesia, jadi banyaknya Jepang, terus luar negara gitulah. Jadi orang-orang yang di sana tuh pertama emang mereka respect gue juga. Terus karena emang respect, gue dikasih banyak privilege lah gitu sama mereka. Nah dari orang tua gue cerita ke saudara-saudara, baru tuh saudara-saudara gue kayak lebih respect lah. Gue nggak terlalu anjing lah, nih orang bisa apa gitu. Nah, ternyata emang lu bisa gitu ya. Ternyata passion lu di situ ya, masak ya. Kalau kita ngomongin passion ya sebenarnya, gue masak tuh cuma satu anjing, gue nggak bisa matematika. Jadi kan ngitung juga resep. Ya gini ya, kan namanya chef tuh sama cook tuh beda. Ada Erik guys. Ada Erik. Nanti kita interview Erik. Sekarang Gilbert dulu. Gimana? Gimana bet? Lanjut bet. Ya gitulah apa maksudnya kayak dapat respect yang lebih lah dari orang-orang. Enggak cuman anjir lu bisa apa sih gitu, enggak, cuman kayak oh ya lu bisa gitu. Walaupun emang respectnya belum sebesar kayak sekarang gitu, maksudnya kayak mereka lebih nyantai lah ke gua gitu, karena emang gua cucu pertama juga kan. Iya. Jadi kayak namanya cucu pertama harus ini anjing kayak aing teh robot gua belum mikir teh. Terus sekarang gimana? Naik ke kehidupan sekarang. Naik ya karena orang tua juga anjing. Gak mungkin anak muda zaman sekarang naik bukan karena orang tua. Memang ada, tapi nggak sebanyak yang naik karena orang tua. Ngerti nggak? Orang tuanya punya usaha, lo bantuin ya usaha orang tua, dikasih gaji lebih. Iya. Gak mungkin nggak naik karena orang tua. Kayak gue aja yang mungkin gaji kecil dari orang tua, tapi kesuksesan itu dari orang tua lah. Jadi buat lo yang nggak punya orang tua, carilah orang tua angkat. Siapa tahu hidup pun naik. Ya kalau orang tuanya bisa-bisa aja sama aja. Doa ibu. Oh doain. Lo lihat preman-preman di pasar bisa sukses dari mana? Doa ibu. Bukan dari telapak kaki. Kita nggak main telapak kaki itu. Oh enggak. Oh lebih ke sosok ibu. Menutup nih bet. Jangan tutup dulu gua. Oh jangan tutup dulu gimana? Tutup. Banyak dark side kita. Oh gimana sok. Lo mau nutup nggak apa-apa, tutup aja. Tutup karir boleh, tutup boleh. karir sekarang. Kalau sekarang gimana gitu kehidupannya? Sekarang gimana apanya? Ya gitulah. Sekarang dan ke depan. Bentar. Halo? Kinopot. Halo? Wah, ada suara. Mak Bono. Ibu nih guys, ibu. Halo, ya. Masih? Ya boleh, ntar dibeliin. Oke, yuk. Oke. Oke, lanjut bet.
Gimana ya kehidupan gue yang sekarang? Gimana nih kehidupan kita yang sekarang? Tidak ada yang berubah. Kan sekarang ada Jibos, udah ada JC Aling. Jangan disebutin, goblok. Airin anjing. Terus gimana? Bentar, Bebek. Aduh. Ya dibalas dulu ya. Iya. Jadi biar tenang gitu. Sabar ya guys. Balas bebek itu rada adrenalin nih buat. Iya. Salah balas dikit putus aja nih. Oke, gimana? Gimana ya? Ya banyak yang berubah lah, maksud gua kayak teman-teman gua pun circle-nya berubah, lebih kecil. Titiknya kecil sih, kebanyakannya. Tapi seenggaknya udah ada temen kan? Iya, ya seenggaknya walaupun gua paling kecil, cuman ya nggak apa-apa lah, maksudnya sama-sama kecil ini mah ya udah. Gitu. Cuman satu sisi ya gua pun nemu teman-teman yang emang lebih nyaman aja lah. Bukan tipe-tipe temen yang emang mengharuskan lo ikut ke circle mereka, tapi orang-orang yang memang bisa ngikutin caranya gua gitu. Jadi misal apa adanya lu. Iya gitu. Kan ada banyak orang yang sesuci teh ya. Maksudnya banyak orang sekarang yang munafik, bro. Memang semua orang munafik ya. Cuman maksud gua tuh kayak kadang ada satu sisi lu yang emang nggak pengen lu munafikin gitu. Nah teman-teman gua tuh yang bisa terima sisi buruknya gua lah gitu. Bukan orang tipe orang yang cepu gitu anjing. Gimana tuh cepu? Gak butuh gue orang cepu anjing. Kedepannya gimana ke depan? Ada rencana apakah? Menikah? Menikah mah pastilah anjing. Aing masih pengen ngewe gitu. Oh. Cuman ya maksudnya nikah ya pasti, gedein usaha ya pasti, kerja lagi ya pasti. Asal berani taking resiko aja, maksudnya take risk lo gitu. Yang memang seharusnya terjadi ya terjadi aja gitu. Jangan lo apa ya, sampai di hold banget gitu, sampai itu biar nggak terjadi ya pasti bakal terjadi. Semakin lo hold ya semakin lama itu terjadi, nggak tumbuh lo nya. Makin ditempa makin baik. Ya itulah anjir. Unek-unek lo apa buat sekarang tuh? Unek-unek gua banyak lah anjing mah. BBM naik terus, Nitro Plus naik terus, anjing 11.400. Orang baru, iya masih mahal lah. Cuman V-Power jadi naik, anjing ada 9.400 ya cek kemarin tuh. Jadi 11.000 ya. Oh, nggak merhatiin harga, gue mau beli bensin. Anjir, orang kaya mah gitu. Mbak, isi full ya, anjay. Ger. Bayi si full. Langsung bayar lah, ngapain liatin harga ya. Jai. Jadi berapa mbak? 120.000? Oh iya. Ayah duit lebih tuh. Kayak orang transfer. Oh lebih nggak pegang cash itu mah. Iya nggak pegang cash biasa. Closingnya mau apa bet? Closingnya kalau misal lu nggak punya orang tua ya tetaplah menjadi orang tua yang baik. Jadi, kalau nggak punya orang tua tetaplah menjadi orang tua yang baik gimana? Cari anak angkat. Cari anak angkat. Nggak, posisi lo kan sekarang jadi anak gimana? Ya, ya cari orang tua baru. Cari orang tua baru. Kalau misalnya orang tua udah nggak lengkap, suruh nikah lagi. Biar gak? Ya maksudnya biar lengkap aja gitu kan nggak enak maksudnya. Enggak lah, jangan didengar ya, itu dark side-nya kami guys. Cuman tetaplah berjuang anjing. Jangan lupa coli 3 kali sehari. Aduh. Dan belilah tisu magic untuk surprise hadiah teman Anda. Sekian dari seorang Sugir. Tetaplah nonton Jav yang kualitas HD 720p. Kalau Anda bisa 4K, itu akan membuat kehidupan Anda lebih baik lagi. Jangan nonton sama keluarga. Nonton sama keluarga nggak apa-apa. Oh kan bimbingan orang tua. Siapa tahu ada papa kalian mau investasi lebih kepada mama kalian, ya kan? Banyak anak banyak rezeki. Ntar juga lu jadi banyak adik. Ya, jadiin AdSense. Oh, Mama lo hamil,
langsung masukin kamera. Ya kan? Rafathar memanglah kaya, tapi pernah nggak sih lo ngasilin duit dari lu zigot anjing? Itu lagi Gilbert. Nggak, yang belum gitu aja. Nggak mungkin zigotnya yang keluarin yang bikin menu Jibos baru. Zigot sambal hijau anjing. Oke, sekian guys. Kita tutup. Bye. Kancut Poseidon. Apaan, Cuk? Ayo gitu juga gitu goblok. Kancut Poseidon.